Halo Sobat Fisika, kembali bersama dengan saya di kuliah teori medan kuantum. Di pertemuan sebelumnya kita menyelesaikan masalah model Hubbard dengan melakukan diagonalisasi eksak. Tetapi diagonalisasi eksak tersebut terbatas pada asumsi dua side. Kalau jumlah side-nya makin banyak, matriks yang akan didiagonalisasikan akan makin rumit. Dan biasanya komputer akan mengalami kesulitan, misalkan kita punya masalah dengan 200 side atau seterusnya. Dan kadang di dalam solid jumlah elektron atau jumlah site yang ada di situ besarnya tak berhingga. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah Hubbard ini untuk jumlah site yang tidak berhingga misalkan? Kita bisa melakukan pendekatan yang lain, yaitu pendekatan yang namanya transformasi kanonik ya. Plus kita melakukan perturbasi nanti. Jadi kita kembali ke model Hubbard ya, Hamiltoniannya. Ini adalah yang pertama adalah Hamiltonian dari Hoping. Jadi ada elektron dari side J dengan spin sigma pindah ke side E ya dari operator anihilasi kemudian kreasi dengan besar amplitudo Hopingnya minus T. Kemudian karena ada kemungkinan elektron itu menempati side yang sama dari yang spin up dengan spin down, maka kita harus memberikan hukuman berupa energi. Energinya adalah Coulomb on-site interaction ya, yaitu U. Jadi ini yang kita ingat dari model Hubbard sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita asumsikan bahwa U itu jauh lebih besar dari T gitu ya. Jadi misal kita ada di limit atomik gitu, maka karena U gitu ya, jadi karena U-nya itu jauh lebih besar dari T, kita asumsikan dulu T-nya sama dengan 0 kalau secara ekstrim gitu ya. Maka tidak ada elektron yang melakukan hopping dari satu side ke side yang lain. Maka keadaan dasarnya itu paling gampang kalau kita isi setiap side itu dengan satu elektron dan bisa spinnya spin up semua atau ya spinnya terserah gitu ya, dan asumsinya kita degenerate gitu ya, bahwa spin yang up dan down dalam konfigurasi ini memiliki energi yang sama gitu. Terserah bisa spin up atau spin down semua. Nah sekarang kalau hoppingnya dijalankan gitu ya, tentu elektron dari sini tidak bisa pindah ke sini karena menyalahi aturan matriks Pauli, menyalahi aturan Pauli gitu ya. Tapi elektron dari sini bisa pindah ke sini gitu ya. Dan elektron dari sini juga bisa pindah ke sini. Kalau dia formasinya anti ferromagnet ya. Spin up down gitu. Nah, kemudian kita akan menyelesaikan dari model Hubbard ini bagaimana kita mendapatkan ground state dari suatu material ketika hobinya kita naikkan gitu ya. Jadi asumsinya kita pakai, maka kita bisa mengasumsikan sektor HT ini atau ini ya, itu sebagai perturbasi dari komponen yang lebih kuat ya, yaitu U ini, HU. Nah, dari sini kita bisa melakukan yang namanya transformasi kanonik atau transformasi Schriver-Wolff ya. Jadi kita mengasumsikan bahwa Hamiltonian yang baru itu kita bisa tulis sebagai E pangkat minus T O, O itu suatu operator ya. Kemudian dikalikan Hamiltonian yang lama dengan E pangkat T O gitu ya. Atau secara umum kita bisa tuliskan E pangkat S Hamiltonian E pangkat minus S ya. Nah, S di sini ya minus TO gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai action gitu. Dan ini supaya Hamiltoniannya itu memiliki eigenvalue yang sama dengan Hamiltonian yang lama, maka S itu harus bersifat anti Hermitian ya. Artinya kalau S-nya kita konjugitkan itu menjadikan minus S. Kalau Hermitian itu konjugitnya sama dengan nilainya sendiri. Nah, di sini ini memastikan bahwa kita mengalihkan sesuatu yang unitary gitu ya. Makanya eigenvalue-nya tetap sama. Oke. Nah, setelah itu kita mengingat kita selalu bisa melakukan pendekatan gitu ya, kita ekspansi Hamiltonian ini dengan deret Maclaurin atau Taylor gitu ya. Karena kita asumsikan bahwa T-nya ini kecil ya. Gitu. Maka Ft kalau kita pakai Maclaurin ya Ft itu sama dengan F0 turunannya
di titik 0 kalikan T dan seterusnya ya. Sorry, ini di titik 0 ya. Gitu. Ini kita pakai ekspansi Maclaurin dengan mendekati T di titik yang 0 gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita coba dulu kita lakukan turunan Hamiltonian prime terhadap T. Nah, kalau kita lakukan turunan itu, apa yang terjadi? Oke, jadi ini akan turun ya, minus O, E pangkat minus T, O, H, E pangkat T, O, gitu. Ini suku yang pertama ya, ditambah E pangkat minus T, O, terus Hamiltoniannya, oh Hamiltonian mengandung T ya, jadi kita turunkan. Jadi ini dH per dt, E pangkat TO gitu. Kemudian kita jumlah lagi dengan yang turunan di sisi akhir ya. E pangkat minus TO, H, E pangkat TO kalikan O gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dH per dt itu adalah oh sorry ya, ini kita bisa bilang bahwa ini adalah H prime ya. Kemudian ini, oke, jadi kita bisa bilang bahwa dia itu adalah minus O ya, H prime ditambah H prime O, itu suku yang ini adalah H prime ya, ditambah E pangkat TO dH per dt ETO gitu. Nah, untuk biasanya kita nanti di darat Maclaurin kita mendekatinya di titik T sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau kita apply T sama dengan 0, kita mendapatkan dia merupakan minus ya, dari komutasi antara OH. Jadi kalau T-nya sama dengan 0, H prime ini menjadi H lagi gitu ya. Dan karena di T sama dengan 0 gitu ya, maka DH per dt-nya sama dengan 0 karena hanya kita set tidak mengandung 0 ya. Tidak mengandung T, sorry. Jadi ini menjadi minus OH gitu. Nah, demikian kita bisa lakukan turunan lagi gitu ya terhadap dH per dt. Nah, kalau ini kita akan mendapatkan kalian bisa lakukan exercise ya. Jadi ini minus sebentar ya. Jadi kita melakukan turunan ya tadi D. Ya ini kalian bisa melakukan exercise-nya, nanti ketemu nilainya adalah ya untuk turunan kedua kita bisa pakai minus O gitu ya. Ini D H prime per dt ditambah, karena O-nya tidak bergantung dt ya, tidak bergantung T maksud saya, ditambah dH prime per dt kali O gitu. Sedangkan turunan yang tadi adalah minus OH. Oke, ini tadi adalah ini ya, sebentar. Ini minus O, H ya, komutasi ya. Ditambah minus OH, O gitu kan. Nah, ini bisa tuliskan sebagai OH, komutasi ya. Gitu. Nah, maka dengan melakukan Taylor expansion ya, kita akan menuliskan bahwa H prime itu adalah yang tadinya E pangkat minus TO, kalau T-nya kecil ya, H,
E pangkat TO gitu. Dia akan menjadi H dikurangi T OH ditambah T kuadrat per 2 O OH dan seterusnya. Ini kita dituliskan sebagai E pangkat minus T O ya, H gitu. Jadi E pangkat minus T O ini kan bisa diekspansi menjadi minus T plus T per 2 plus T pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya ya. Ini. Dan ini artinya melakukan operasi komutasi kepada H gitu. Nah, oke, ini kita simpan dulu ya formula ini. Mungkin terlihat rumit tapi ini akan menjadi mudah ya pada saatnya. Nah, kita kembali lagi ke Hamiltonian Hubbard ya. Sekarang tadi kita di atomic limit ya, kita lihat bahwa elektron kalau T pada sama 0 tidak akan bisa pindah-pindah kemana-mana. Jadi elektron akan memenuhi satu site, satu elektron ya. Nah, ketika kita hidupkan T, akan ada peluang di mana elektron itu bisa pindah-pindah ya. Dan kita bisa menuliskan setiap peluang elektron pindah-pindah itu ke dalam 4 kategori ya. Pertama, misalkan tetangganya itu 0, kosong ya. Tetangganya kosong, maka elektron itu bisa pindah dari site I misalkan ke site J ya. Jadi dia bisa pindah ke sini. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Nah, ini Hamiltonian T itu kita bisa tuliskan ya seperti yang dulu ya, sebenarnya A, J, ada ke I gitu ya. Tetapi sekarang ditambah faktor proyeksi ini. Jadi ini memproyeksikan bahwa, nah ini misalkan kita punya site ya, ini punya site di J gitu ya. Nah dia itu mengukur, ini mengkatakannya mengukur bahwa kalau kita mainnya misalkan di spin up misalnya, spinnya up gitu ya, maka dia mengatakan bahwa tidak boleh ada di side J itu spin down, elektron dengan spin down. Nah, ini kita lihat bahwa di sini tidak ada elektron apa-apa ya. Maka NJ sigma bar ya, itu bernilai 0. Nah, 1 kurangi 0 kan 1 gitu ya. Nah, tapi kalau dia itu ada, maka nilainya 0 ini ya. Operator ini melakukan proyeksi itu. Jadi, kalau dia itu sudah terisi, maka nilai Hamiltonian T ini menjadi 0 gitu. Nah, kemudian kalau udah dipastikan bahwa tidak ada elektron, dia mau pindah ya, elektron ini pindah. Jadi dia pindah di sini. Dari awalnya dari J pindah ke I ya. Elektronnya dari J pindah ke I. Jadi gambarnya yang benar gini. Ini J, ini pindah ke I ya. Ini J, ini I. Habis itu berarti elektron dari J dia pindah ke I. Setelah di I nanti diukur lagi apakah ada elektron dengan spin down di I. Nah, kalau tidak ada, ini berarti benar tidak ada elektron spin down di I, maka Hamiltonian ini menunjukkan HT0 gitu. Berikutnya itu ada HT2 ya. HT2 itu menunjukkan bahwa ada elektron yang double okupansi ya. Misal di sini kita melakukan pengukuran ya, apakah ada site, kita kembali lagi nyoba misalkan mainkan di spin up gitu ya. Jadi kita lihat apakah ada elektron di site J yang spin down. Jadi ini tadi kita mainnya di ini J, ini I gitu ya. Nah, kita lihat bahwa kalau kita main di spin up, ternyata ada elektron spin J yang spin down gitu ya. Nah, ini kemudian yang berpindah adalah yang spin up. Ya, spin up pindah, dari sini pindah ke sini. Jadi menyisakan spin down, yang spin up pindah menjadi double okupansi di I gitu ya. Nah, setelah itu diukur lagi, apakah ada spin down di I gitu. Nah, ini untuk memastikan bahwa site HT2 itu diproyeksikan kepada suatu sistem yang punya double okupansi gitu ya. Gitu. Nah, berikutnya ada HT plus gitu ya. HT plus itu melakukan proyeksi menambahkan site yang awalnya tidak ada double okupansi menjadi double okupansi.
Nah, ini perkaliannya 1 minus NC dan NI bar gitu ya. Jadi dengan logika yang sama. Kita lihat ini side-nya di C, kemudian side di I. Di pertama kita tidak boleh ada elektron dengan spin down di C. Ini benar. Berikutnya elektron spin up pindah ke I, dan berikutnya harus ada elektron spin down di I. Nah, itu ini. Ya. Nah, maka ini side ini memproyeksikan adanya perubahan yang awalnya tidak ada double okupansi menjadi double okupansi. Makanya ada tanda plus ini, berarti menambah jumlah double okupansi. Kemudian ada HT minus ya. HT minus itu yang awalnya double okupansi menjadi tidak ada double okupansi gitu. Nah, itu bisa tuliskan seperti ini. Jadi Hamiltonian awalnya HT kita itu kita bisa proyeksikan sekarang ya. Kita asumsikan kita bisa proyeksikan ke dalam side ya. Nah, sekarang HT0 itu gabungan antara HT0 atas ya, ini HT0 bawah dan HT2. Kenapa gabungan seperti ini? Karena di dua keadaan ini ya tidak ada perubahan jumlah double okupansi. Yang pertama itu tidak jumlah double okupansinya 0, ya, makanya namanya HT0. Yang kedua, jumlah double okupansinya cuma 1 ya. Dan itu tidak berubah, dia hanya berubah di side tapi tidak berubah jumlah totalnya. Gitu. Maka ini kita namakan HT2. Penamaan aja. Intinya ada HT0 ya, ada side yang namanya HT0. Nah, yang ada HT ini ya, HT plus, HT minus ini yang melakukan perubahan energi ya. Yang di sini dari awal ke akhir ini kita menambah U gitu ya. Di sini ada U. Jadi U itu terjadi ketika ada dua side yang terisi di spin up spin down. Yang ini mengurangi U ya. Yang ini berkurang U gitu. Gitu. Oke. Nah, tadi kita balikkan ya. Kembali lagi persamaan Shriver-Walsh bahwa kita bisa turunkan, kita bisa mendapatkan ini ya, dengan S itu adalah minus TO yang tadi kita pakai ya. Nah, karena kita udah turunkan dan H-nya itu tadi terdiri dari HT ditambah HU ya. Dan HT itu ada HT0 ditambah HT plus minus gitu. Nah, kita menjabarkannya Hamiltonian kita dalam bentuk seperti ini. Nah, ini complicated ya, susah. Tapi kita bisa melakukan penyederhanaan karena S-nya kita belum tahu apa gitu ya. Kita sekarang supaya ini sederhana kita buat ya bahwa komponen ini HT nggak mungkin ya, sebentar. Komponen ini ya, U ditambah SHU ya. Komutasi antara S dengan HU. Sorry, benar nggak ya? Oh, salah, sorry. Yang dimaksud ini ya, berarti ini, bagian yang ini. HT plus minus ditambah SHU ya, itu harus 0. Jadi supaya terjadi maka SHU itu sama dengan minus HT plus minus gitu ya. Nah, berikutnya berarti kita bisa menebak sekarang apa matriks dari S itu atau apa operator S itu. Nah, untuk itu kita bisa bilang bahwa S itu pasti terdiri dari kumpulan HT plus minus gitu ya. Nggak mungkin dia terdiri dari HU karena kalau dikomutasikan HU dengan HU pasti 0 gitu. Maka jadi tebaan pertama S itu adalah kombinasi linear ya. A dikali HT plus ditambah B dikali HT minus gitu. Nah, untuk itu kita perlu tahu komutasi antara HT plus dengan HU ya. Untuk itu kita masukkan semua tadi HT HT plusnya kita masukkan. Ini adalah HT plus ditambah Hermitian conjugate-nya ya. Jadi ini kan peluang C pindah dari C ke I ya. Nah, ini Hermitian conjugate-nya berarti dari I ke C gitu aja. Nah, itu kita komutasikan dengan U ya. Untuk tahu komutasi, untuk bisa mengerjakan komutasi ini, maka kita harus tahu apa komutasi Dagger bekerja pada NC gitu ya. Ingat bahwa kita punya sistem yang fermion gitu ya. Yang kita lakukan, yang berlaku adalah prinsip anti komutasi ya. Nah, dari sini kita bisa melakukan pekerjaan komutasi menjadi anti komutasinya gimana. Nah, ini misalkan jadi Dagger I, NC itu menjadi Dagger I komutasi dengan Dagger C, AC. Nah, dari sini kita bisa menjabarkan aja biasa ya, Dagger I, Dagger C, AC
dikurangi A dagger JAJ A dagger I gitu ya. Oke. Berikutnya apa yang bisa kita kerjakan di sini? Oke, jadi tadi karena kita punya anti komutasi ini menjadi AI A J dagger ditambah AJ dagger AI sama dengan delta IJ gitu ya. Nah, kita bisa melakukan pertukaran. Ini kita keep ya, AI AJ dagger AC dikurangi. Ini kita tukar ya. AC dagger. Ini kalau kita tukar, berarti ini AC AI ya. AC AI itu menjadi delta IJ dikurangi A dagger I AC gitu. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan dia minus, kita ambil yang tengah ya. A dagger J delta IJ. Kemudian yang bagian ini kita tulis ditambah AI dagger AC dagger AC ditambah A dagger J A dagger I AC ya. Nah, ini kan saling bertukar ya. Karena dia saling bertukar, tadi delta fungsinya bernilai 0, maka ini ada anti komutasinya, maka ini bernilai 0 ya. Jadi ini kalau kita tukar sebenarnya akan menjadi minus, bagian ini akan menjadi minus AI dagger AC AC gitu. Nah, ini exactly ya, cancel dengan ini. Maka komutasi antara operator kreasi dengan NJ itu menjadi minus A dagger J delta IJ gitu. Teman-teman juga bisa mengerjakan yang sama dengan komutasi antara A I dengan NJ, akan mendapatkan tandanya plus ya, AC delta IJ gitu. Nah, ini nanti komutasinya dikerjakan untuk bagian ini ya. Ini teman-teman bisa mengerjakan ini. Jadi misal ya, sekarang kita lakukan komutasi ya antara AI sigma, AC sigma, NI prime up dan NI prime down ya. Tadi ingat bahwa komutasi antara NI dengan NJ itu bernilai 0 ya. Jadi komutasi number partikel tidak akan berpengaruh. Ini kalian bisa buktikan, kalian bisa jabarkan NI itu sebagai A dagger I AI, AC juga A dagger JAC gitu ya. Itu setelah kemudian kalian lakukan anti komutasi dan seterusnya, kalian mendapatkan komutasinya bernilai 0. Oke. Nah, kalau kita sekarang lakukan komutasi, berarti kan ini ada 4 ya. Aturan komutasi kita bisa keluarkan ini ke kanan jadi seperti ini. Kemudian bagian yang ini pindah ke kiri banget ya, dari sini. Dan setelah itu kita bisa juga jabarkan yang A ke kiri gitu ya, jadi seperti ini. Kemudian yang A ini ke kanan, jadi seperti ini. Jadi yang awalnya dengan 4 komutasi, kita bisa mendapatkan 4 lagi ya, 4 komutasi lagi gitu. Oke. Jadi tadi komutasi AC dengan NI prime up gitu ya, itu akan mendapatkan AC up delta I prime J ya. Kemudian komutasi ini mendapatkan minus ya, AI up delta I prime I. Komutasi ini mendapatkan AC down delta prime J dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat gitu ya. Kalau kita lihat di sektor ini gitu, kita mengubah I prime menjadi I ya. Berarti ini AC. Jadi oke, kita lihat ya di sini. Ini kita punya elektron yang awalnya spin up di J. Elektron, sorry. Artinya kita
kita melakukan perhitungan bahwa tidak boleh ada elektron yang spin up di J. Oke, benar. Elektronnya spin down di J misalkan. Kemudian kita anihilasi elektron di J. Kita pindahkan dia ke I. Jadi yang elektron yang spin down kita pindahkan ke I. Dan kemudian kita mengharuskan ada elektron spin up di I, yaitu ini. Itu yang terjadi ya. Jadi ya komutasi itu. Nah, kalau kalian kerjakan ini tadi, kalian akan mendapatkan bahwa komutasi antara HT plus dengan U bukan akan bernilai minus. Minus minus U dengan HU ya, sorry, maksud saya dengan HU. Menjadi minus U HT plus. Ya, teman-teman bisa lakukan exercise. Kemudian kalau kalian lakukan komutasi HT minus ya dengan HU, kalian akan mendapatkan plus U HT minus gitu. Oke. Nah, jadi ini tadi komutasinya ya. Nah, sekarang kalau S kita asumsikan sebagai A dikali HT plus plus B kali HT minus, kita mau cari koefisien A dan B-nya berapa. Jadi, dan tadi dipastikan bahwa S dengan HU itu harus menghasilkan minus HT plus minus HT minus gitu ya. Ini tadi karena alasan yang tadi ya, yang pertama banget untuk kita melakukan ini, yaitu ini, alasan ini. Nah, maka kita lakukan komutasi AB minus HT minus minus HT plus. Akhirnya kita mendapatkan bahwa A itu harus 1/U dan B itu harus minus 1/U gitu. Jadi S kita bisa dapatkan bahwa S adalah 1/U dari HT plus dikurangi HT minus. Nah, ini kita juga bisa ngecek konjugitnya gitu ya. Bahwa konjugitnya adalah 1/U HT plus dikurangi HT minus dikonjugitkan. Konjugit dari HT plus itu adalah HT minus dan konjugit dari HT minus adalah HT plus. Jadi 1/U HT minus kurangi HT plus. Jadi ini tidak lain adalah minus S gitu. Jadi ini adalah cocok ya, bahwa dia adalah anti Hermitian. Oke. Nah, di sini kita udah punya ya bahwa bagian ini ya tadi kalau kita punya S seperti ini akan mendapatkan nilai yang bernilai 0 ya di sini komponen ini. Tapi kita masih ada faktor yang lain misalkan S HT 0 gitu ya. Kita harus lakukan komutasi. Kemudian S HT plus minus gitu dan seterusnya. Nah, kalau masalah ini ya, jadi kalau tadi kan S itu ya, S itu ordernya adalah sebanding dengan T/U gitu ya. Nah, kalau kita lihat gitu ya, ordernya ini kan sudah bernilai 0. Ini S HT 0 itu ordernya adalah T² per U gitu, ordernya ini. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menghilangkan ini ya, faktor ini juga faktor yang penting. Kita bisa melakukan asumsi bahwa kita bisa expand bahwa S itu bisa diekspansi dari S ditambah S2 gitu ya. Dan kita bisa melakukan aproksimasi bahwa S2, kalau tadi S itu adalah T/U gitu ya, maka S2 itu ordernya T/U kuadrat gitu. Nah, kita bisa lakukan ekspansi bahwa S2HU gitu. S2HU yang ordernya adalah T² per
per U gitu ya, itu memiliki order yang sama dengan SHT0 gitu ya. Ini SHT0 ini. Nah, karena dia punya order sama, kita bisa asumsikan kita bisa mengambil S2 yang nilai SHT0-nya bernilai minus gitu ya, dari SHT0. Dengan melakukan ini kita bisa mendapatkan bahwa kita bisa menghilangkan faktor ini. Jadi yang tersisa tinggal ini ya. Maka kita bisa melakukan komutasi S dengan HT plus minus gitu ya. Jadi yang tersisa adalah 2 per U HT plus HT minus gitu. Nah, komutasi order berikutnya untuk S dengan HU yang ada di sini. Ini ada juga ya, ada HU di komponen ini. Itu juga punya order yang kurang lebih sama gitu ya. Nah, maka kita bisa saling kurangkan ini. Jadi yang tersisa adalah bagaimana caranya kita menghitung komutasi antara HT plus dengan HT minus gitu. Nah, ini kita udah sampai pada penyerataan yang sangat jauh. Berikutnya kita bisa bertanya lagi. Oke, sekarang dari mana, dari dua faktor ini kan komutasi berarti HT plus kali HT minus dengan HT minus dikalikan HT plus gitu ya. Mana yang energinya lebih tinggi gitu, atau lebih rendah. Kita mau keep energi yang rendah aja dan kita buang energi yang tinggi ya. Jadi dalam melihat ground state-nya nanti, kita bisa asumsikan HU-nya itu nggak pengaruh di ground state gitu ya, karena kita anggap state-nya nanti singly occupied gitu ya, semua elektron. Nah kemudian karena elektronnya singly occupied ya, kita lihat ini, perhatikan bahwa HT minus itu mengasumsikan bahwa state kita itu ada yang doubly occupied. Maka dia mau destroy ya, satu double occupied menjadi 0, kemudian dia mau kreasikan double occupied lagi gitu di sini, perkalian ini. Maka ekspresi ini kita bisa hilangkan dari faktor kita gitu ya. Bahwa ekspresi ini itu akan menghasilkan energi yang tinggi. Tapi ekspresi yang ini itu masih bisa dipakai ya, karena dari sini kita melakukan kreasi double occupied state gitu ya, dari sistem yang singly occupied. Jadi kita asumsikan ground state kita adalah sistem yang singly occupied, entah itu spin up atau spin down, nggak tahu, nanti tergantung matematika bilangnya seperti apa gitu ya hitungannya. Tapi intinya kita bisa melakukan kreasi dari sistem yang singly occupied dengan HT+, kita bisa pindahkan elektron itu misalkan ini, kemudian setelah itu kita anihilasi lagi. Jadi dari sini kita bisa balikkan lagi ke sini gitu, misalkan gitu. Jadi sistem ini itu boleh dipakai untuk sistem yang singly occupied. Jadi ini yang harus kita perhitungkan. Nah, setelah kita menghitung ini, kita lihat faktornya ya, ada minus T untuk HT minus ya, seperti ini. Kemudian ditambah emission conjugate-nya, dikalikan dengan minus T untuk HT plus yang seperti ini. Ini cuma membedakan ininya aja ya, posisinya. Dikalikan min 1 gitu ya. Kali min 1 dari ini. Nah, kita bisa lihat bahwa faktornya adalah T ya, T kuadrat ya. Ini T kuadrat dengan tanda minusnya gitu ya. Nah, kalau kita mengerjakan ini saya mengerjakannya agak panjang ya, tapi intinya kalau kita punya ada dagger I, AC, kemudian AI, AC gitu ya, kita bisa mengkonvert ini seperti yang ekspresi yang dulu, bahwa A dagger I sigma ya, AC sigma AI dagger sigma AC sigma, itu kita bisa ubah Hamiltonian ini menjadi S.S Hamiltonian gitu ya, SI SJ, itu yang pernah kita lakukan dulu di video sebelumnya. Nah, kalau kita melakukan ini, ujung-ujungnya nanti kita akan mendapatkan kita akan mendapatkan Hamiltonian ya, Hamiltonian ini ya, bagian ini saja. Itu akan bentuknya akan seperti ini. Jadi T kuadrat dibagi U gitu ya. Kita mengumpulkan IAC dan kemudian di sini ada NJNI gitu ya. Ini kita bisa melakukan, kita bayangkan gitu ya, bahwa I prime sama J prime, I prime dengan J itu adalah dummy variabel ya. Tapi kita bisa lihat bahwa J prime itu yang awalnya ada
state-nya, kemudian di I prime itu misalkan state-nya down ya, ini J prime I gitu ya, kita pindahkan state dari J prime ke I. Setelah itu kita ukur apakah ada elektron di I prime gitu ya, ada, dan di akhirnya kita ukur lagi apakah ada elektron di J gitu ya. Nah, kalau kasusnya J itu sama dengan J prime, itu nggak mungkin bisa ya, karena J-nya elektron di J prime sudah diambil. Jadi nilainya pasti 0, maka kita bisa melakukan perubahan dummy bahwa J prime, bahwa I prime itu harus sama dengan J gitu ya. Nah, kalau kita melakukan itu di perhitungan sebelumnya, kita bisa mendapatkan perkalian yang seperti ini gitu ya. Sorry, tadi urutannya harusnya ini J ya. Ini J, ini I gitu. Nah, di sini kita bisa mengubah ini menjadi si.sj ya. Dengan tanda di akhirnya itu tandanya harus plus ya. Dikurangi Ni minus Nj seperempat. Sorry, dikurangi Ni Nj. Ini saya tidak melakukan perhitungan, tapi kalian bisa buktikan sendiri nanti. Oke, di perhitungan ini saya masih punya masalah bahwa saya tidak bisa mendapatkan tanda minus di sini ya. Yang saya dapatkan tanda plus. Ya, mungkin teman-teman bisa mencari tahu gimana cara dapat tanda minus ini. Tapi intinya dari perhitungan yang exchange interaction yang dulu, kita bisa mendapatkan si.sj gitu ya, dan tandanya plus gitu. Jadi overall tandanya plus, yang artinya adalah ground state-nya gitu ya, dia mau supaya si.sj-nya itu bernilai negatif ya. Berarti artinya side I dia itu spin up, side J dia spin down gitu ya. Nah, maka sistem ini yang menunjukkan bahwa dengan melakukan aproksimasi Hubbard, kemudian kita lakukan pendekatan perturbasi, transformasi kanonik, dan seterusnya, kita memastikan bahwa site yang di ground state itu bersifat antiferromagnet gitu ya. Jadi inti dari Hubbard adalah kita punya insulator plus antiferromagnet ketika kita melakukan perhitungan dengan menggunakan perturbasi. Demikian video sekali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak. Jangan lupa like dan subscribe dan juga share. Bye-bye.